Selamat datang kembali di channel saya, channel Campur Aduk. Bersama saya, siapa ya saya? Oh, yaitu nama channelnya saja ya. Oke, langsung saja. Kali ini video yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana membuat 2-in-1 light and motion sensors. Jadi si kit ini atau si alat ini dia adalah alat 2-in-1 ya, yang menggunakan dua sensor dalam satu aplikasi, dalam satu kit ya, dalam satu komponen elektronik. Jadi dua sensor ini adalah sensor cahaya dan sensor gerak. Jadi maksudnya si alat ini dia hanya akan bekerja ketika pada malam hari atau ketika tidak ada cahaya, karena menggunakan LDR di sini sebagai switchnya. Lalu nanti pada malam hari kalau misalkan ada gerakan, dia akan aktif. Misalkan begini, misalkan ini lampu otomatis ya. Jadi si lampu ini pada malam hari dia akan nyala kalau ada orang gerak, kalau ada orang yang lewat, kucing yang lewat, atau sesuatu yang lewat. Alat ini hanya akan bekerja pada malam hari dan kalau hanya ada yang lewat. Gitu. Lumayan unik kan? Sementara kalau pada siang hari, alat ini tidak akan bekerja, sama sekali tidak akan bekerja. Begitu. Kita mulai saja langsung ke skemanya. Di alat ini ada 3 bagian utama ya. Bagian ini yang bagian awal dari input, dia sebagai sensor cahaya ya. Bagian ini sampai sini. Lalu di bagian ini yang sebelah kanan ini adalah sensor PIR, sensor gerak, pasif infrared PIR, dan sementara ini ada relay dan lampu sebagai outputnya. Sebenarnya selain lampu pun nggak masalah, ini Anda bisa pakai alarm, buzzer, speaker atau apapun gitu ya untuk outputnya ya. Oke. Prinsip kerja dari alat ini sebenarnya si bagian ini, si bagian sensor cahaya, dia akan memberikan perintah ya ketika tidak ada cahaya. Misalkan pada malam hari, dia akan mengalirkan daya ke sini, mengaktifkan PIR ya, mengaktifkan sensor geraknya. Nah, meskipun begitu, meskipun ini sudah aktif, tapi kalau tidak ada pergerakan, tidak ada manusia yang lewat atau kucing yang lewat atau apapun yang lewat, dia tidak akan memberi output ke sini, ke lampu. Baru ketika ada pergerakan, dia mendeteksi ada sesuatu, barulah dia akan menyala. Begitu. Oke. Adapun beberapa hal yang perlu Anda ketahui dari skema ini. Ini variabel resistor atau trim pot atau potentiometer. Si trim pot ini dia berfungsi untuk mengatur sensitivitas cahaya. Jadi maksudnya dia akan lebih sensitif terhadap cahaya. Misalkan jam 5:30 sore nih, si alat ini kok udah nyala gitu, padahal masih siang gitu, masih terang gitu, kenapa masih nyala? Nah, Anda tinggal putar saja, perkecil atau perbesar nanti ya. Nanti maka otomatis jam 5:30 ini nanti akan mati. Barulah setelah jam 6 ketika sudah gelap baru akan nyala. Begitu ya. Oke, lalu nah ini juga bagian sini, ini transistor tip 41. Di sini adalah transistor penguat gitu ya. Jadi The current time is 9:45 p.m. Oke, lanjut. Jadi kalau tanpa transistor ini ya, kalau tanpa transistor ini si arus yang keluar dari sini karena tarik menarik dengan LDR, arus keluarannya kecil.
Jadi kita pakai penguat ya. Nanti masuk ke sini, ke peer. Nah, dari peer nanti dia akan mendeteksi adanya gerakan ya. Kalau ada gerakan, nanti dia akan menyalakan relay, barulah lampu. Kenapa tidak lampu langsung? Kenapa tidak lampu langsung? Karena output dari peer ini kecil, dia tidak akan kuat ngangkat lampu. Jadi kita pakai saja si output dari peer ini untuk relay, untuk mengaktifkan relay. Sementara si outputnya nanti, si lampunya atau apapun, speaker atau apapun, karena butuh daya mungkin lebih besar, bisa ngambil langsung dari jalur input power ya, dan diaktifkan lewat relay tadi. Begitu saja ya. Oke, sekarang kita coba skemanya. Nah, oke, ini anggap saja bagian ini adalah center ya, atau posisi siang hari atau matahari. Jadi misalkan ini si LDR, posisi center segini, kita jauhkan supaya gelap. Ops, salah. Nah, ini. Jadi ketika si sensor ini mendeteksi cahaya sudah meredup atau gelap, dia akan aktif. Begitu. Sementara kalau dijauhkan atau senternya dekat, posisi siang hari misalkan sangat terang, dia akan padam. Gelap, nyala, terang, mati. Begitu ya, dengan catatan ini peernya aktif. Skema ini sudah saya terapkan ya. Jadi skema ini bukan hanya sekedar simulasi di aplikasi saja ya, tapi skema ini sudah benar-benar saya terapkan di komponen jadi atau di alat yang sudah jadi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja pada komentar ya. Silahkan like, komen, dan subscribe jika Anda rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ya. Demikian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.